Pernah nggak sih kamu penasaran, kenapa ya kok suasana hati sama energi kita itu bisa naik turun banget dari minggu ke minggu? Ternyata jawabannya itu ada di sebuah proses alami yang luar biasa, namanya siklus menstruasi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua misteri di balik proses ini, kita bedah setiap fasenya supaya kamu bisa lebih kenal dan akhirnya lebih bersahabat sama tubuhmu sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal cari tahu kenapa sih siklus ini penting banget sebagai penanda kesehatan. Terus kita akan jalan-jalan ke dalam tubuh buat lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah itu, kita akan bedah 4 fase utamanya. Belajar bedain mana yang normal dan mana yang enggak. Dan yang paling penting, nanti aku bakal bagiin tips-tips praktis biar siklus kamu tetap sehat dan teratur. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Jadi, kenapa sih penting banget buat kita ngerti apa yang terjadi di tubuh kita setiap bulannya? Ini tuh lebih dari sekedar soal menstruasi itu sendiri loh. Gini deh, memahami siklus kamu itu ibaratnya kamu punya peta buat tubuhmu sendiri. Ini bukan cuma soal hormon, tapi juga tentang energi. Bayangin, kamu jadi tahu kapan kira-kira bakal merasa paling semangat buat ngerjain proyek besar. Atau sebaliknya, kapan kamu butuh istirahat lebih banyak. Dengan kenal polanya, kamu bisa lebih jago ngelola mood. Dan yang paling penting, ini tuh kayak alarm alami dari tubuh. Kalau ada perubahan yang aneh di siklusmu, itu bisa jadi sinyal pertama kalau ada sesuatu yang perlu dicek. Sekarang, kita coba mengintip ke dalam ya, siapa aja sih aktor utama di balik proses bulanan yang keren ini? Yuk, kita kenalan semua mereka. Jadi, intinya tuh, siklus menstruasi itu ibarat sebuah simfoni biologis yang disiapin tubuh kita setiap bulan untuk kemungkinan adanya kehidupan baru. Ini adalah sistem yang super cerdas dan efisien. Keren banget kan gimana tubuh kita bisa ngatur ini semua secara otomatis? Nah, ada 3 pemain kunci dalam drama bulanan ini. Pertama ada rahim atau uterus, kita sebut aja ini rumah buat calon janin. Terus ada lapisan dalamnya, namanya endometrium, yang tugasnya nyiapin kamar yang super nyaman dan penuh gizi. Dan tentu aja ada ovarium, si pabrik yang memproduksi dan mematangkan sel telur. Mereka bertiga ini kerja bareng terus. Jadi gini, setiap bulan lapisan endometrium ini bakal menebal, kaya akan nutrisi, pokoknya disiapin jadi tempat yang paling nyaman buat calon janin. Nah, kalau ternyata nggak ada pembuahan, tubuh kita secara pinter akan melakukan proses bersih-bersih alami, yaitu dengan melepaskan lapisan ini. Proses inilah yang kita kenal sebagai menstruasi atau haid. Proses ini tuh nggak terjadi asal-asalan loh. Semuanya punya alur yang bisa kita prediksi, yang kebagi jadi 4 fase yang berbeda. Yuk kita telusuri satu persatu. Oke, kita pakai contoh siklus 28 hari ya, biar gampang. Semuanya dimulai dari fase menstruasi, ini fase bersih-bersih. Lanjut ke fase folikuler, yaitu fase membangun kembali. Puncaknya ada di ovulasi, momen pelepasan. Dan diakhiri dengan fase luteal, ini fase penantian, sebelum semuanya mutar lagi dari awal. Yuk kita bedah satu-satu. Perjalanan siklus kita dimulai dari fase menstruasi, atau yang biasa kita sebut periode haid. Hari pertama kamu haid, itu adalah hari pertama siklusmu. Nah, selama fase ini, hormon estrogen yang sering disebut hormon happy, itu lagi ada di level paling rendah. Inilah kenapa kamu mungkin ngerasa lebih gampang capek, kurang semangat, dan emosinya jadi lebih sensitif. Sementara itu, kram yang kamu rasain itu sebenarnya tanda kalau otot rahim lagi kerja keras buat ngeluarin lapisan dinding rahim yang udah nggak kepakai. Setelah masa menstruasi selesai, tubuh kamu masuk ke babak baru, namanya fase folikuler. Anggap aja ini fase membangun kembali. Nah, di sini nih keajaibannya mulai kelihatan. Begitu hormon estrogen mulai naik, efeknya itu kayak matahari terbit setelah hujan. Energimu balik lagi, mood jadi lebih baik, dan kamu ngerasa lebih optimis. Ini karena estrogen nggak cuma ngebangun lagi lapisan rahim, tapi juga ngaruh ke mood kita di otak. Kira-kira di pertengahan siklus, tibalah acara utamanya, ovulasi. Ini adalah momen paling penting dalam keseluruhan siklus. Di fase ini, kadar estrogen naik drastis, kayak ngasih sinyal ke ovarium. Oke, sekarang waktunya lepasin sel telur terbaik. Di momen inilah sel telur yang latang dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Makanya, ini adalah jendela kesuburan tertinggi kamu. Banyak juga loh yang ngerasa lebih percaya diri dan ceria di masa ini. Dan tahap terakhir sebelum siklusnya mulai dari awal lagi adalah fase luteal. Kita bisa sebut ini fase penantian. Sekarang, giliran hormon progesteron yang jadi bintangnya. Tugas dia adalah ngejaga rahim tetap nyaman, siap-siap kalau ada kehamilan. Tapi kalau pembuahan gak terjadi, kadar hormon ini bakal mulai turun. Nah,
Perubahan hormon inilah yang sering banget jadi pemicu gejala PMS yang kita kenal, kayak mood yang gampang berubah, tiba-tiba jerawatan, atau pengen makan macam-macam. Tapi pertanyaannya, apa siklus setiap orang itu sama persis? Yuk kita perjelas apa sih yang dianggap normal dan kapan kita perlu waspada. Ini nih, pertanyaan yang sering banget ditanyain. Mungkin karena angka 28 hari itu sering banget kita dengar. Apa benar siklus setiap perempuan itu harus pas banget 28 hari? Yuk kita bongkar mitos ini. Jawabannya adalah, enggak sama sekali. Rentang siklus yang sehat dan normal itu sebenarnya cukup lebar, yaitu antara 21 sampai 35 hari. Jadi kuncinya itu bukan di angkanya yang harus pas, tapi di keteraturan polamu sendiri di dalam rentang 21 sampai 35 hari itu. Setiap tubuh punya ritmenya masing-masing. Tapi kalau polamu secara konsisten di luar rentang ini, misalnya lebih dari 35 hari, atau kamu nggak haid selama 3 bulan berturut-turut, itu tandanya tubuh lagi ngasih sinyal buat kita. Hei, coba cek yuk ke dokter, untuk mastiin semuanya baik-baik aja. Nah, setelah tahu semua ini, terus gimana dong cara kita ngebantu tubuh biar siklusnya tetap sehat dan teratur? Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa kita lakuin. Sebenarnya ngejaga kesehatan siklus itu kuncinya ada di kebiasaan-kebiasaan simpel sehari-hari. Nyatet siklus di kalender atau aplikasi itu ngebantu kamu kenal sama pola unik tubuhmu. Makanan bergizi itu ibarat bensin buat produksi hormon. Tidur yang cukup itu penting banget buat riset hormon. Kelola stres juga penting biar hormon stres nggak ganggu siklusmu. Dan tentunya, ngehindarin rokok dan alkohol itu ngebantu banget jaga keseimbangan hormon. Jadi kesimpulannya, yuk kita coba ubah cara pandang kita. Menstruasi itu bukan beban, tapi semacam laporan kesehatan bulanan dari tubuhmu. Ini adalah tanda bahwa sistem yang luar biasa rumit di dalam diri kita lagi bekerja dengan baik. Dengan memahaminya, kita jadi punya kekuatan buat merawat dan menghargai tubuh kita dengan lebih baik lagi. Coba deh pikirin, apa satu hal kecil yang mau kamu lakuin minggu ini untuk mendukung siklusmu?